Selamat pagi Bapak Ibu, kita bertemu dengan renungan harian kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau sertai kami, pelihara kami hingga sampai pada pagi hari ini. Kami akan melakukan segala aktivitas kami, tapi sebelumnya kami hendak belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami kemanapun kami melangkahkan kaki kami pada satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita hari ini dari Roma 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang Yahudi merasa mereka adalah bangsa yang terbaik karena mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka memiliki hukum Taurat, sehingga mereka memandang rendah kepada bangsa-bangsa yang lain. Artinya mereka akhirnya jatuh kepada kesombongan karena mereka merasa bahwa mereka itu lebih baik, lebih benar, lebih mengerti karena ada hukum Taurat Tuhan. Mereka merasa lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Ini adalah sikap orang Yahudi karena mereka memiliki hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kiranya tidaklah hanya memiliki hukum Taurat saja, tapi jauh dari itu, yang diinginkan Tuhan adalah hidup melakukan hukum Taurat. Karena apa? Karena banyak di antara orang Yahudi hanya merasa memiliki hukum Taurat, tapi melanggar hukum Taurat dari perbuatan dan perkataannya. Ini tentu bertolak belakang dari kebenaran hukum Taurat itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita perhadapkan sikap orang Yahudi ini, cara orang Yahudi ini dengan sikap hidup kita. Kalau saat ini saya bertanya, apakah saudara mengenal Kristus? Apakah saudara percaya kepada Allah? Saya yakin kita semua akan katakan, iya, kami mengenal Kristus, kami percaya kepada Allah. Tapi ketika ada pertanyaan, apakah saudara sudah hidup seperti Kristus? Apakah saudara sudah melakukan seperti apa yang Allah inginkan di tengah-tengah kehidupan saudara? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Introspeksi diri. Jangan sampai jatuh kepada perilaku orang Yahudi yang bangga memiliki hukum Taurat, tapi perilakunya melanggar hukum Taurat. Jangan hidup menjadi orang yang mengatakan, aku percaya kepada Kristus, aku mengenal Kristus, aku percaya kepada Allah, aku mengenal Allah. Itu kata kita, tapi perilaku kita, perkataan kita jauh dari kebenaran Allah, jauh dari sikap hidup yang ditunjukkan Kristus. Yang Tuhan mau dari kita adalah bagaimana kita hidup percaya dan mengenal Tuhan dengan menunjukkan perilaku juga bahwa kita percaya dan mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ada tanggung jawab. Ketika bangsa Yahudi menjadi bangsa kesayangan Allah, mereka dipilih menjadi pilihan Allah, diberikan hukum Taurat, mereka bukan harus merendahkan bangsa lain, tapi justru sebaliknya. Mereka harusnya hidup di dalam kebenaran hukum itu untuk membawa bangsa lain menjadi percaya kepada Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita bukan hidup disuruh menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak. Tapi kita disuruh oleh Kristus ke tengah-tengah dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus menjadi anak-anak terang yang membawa terang ke tengah-tengah dunia yang gelap, agar dunia itu melihat bagaimana hidup yang benar seturut dengan keinginan Tuhan. Hidup dalam perilaku Kristus, menjadi garam yang memberikan rasa di tengah-tengah dunia ini, sehingga ketika ada ketawaran hati di tengah-tengah dunia ini, dapat merasakan
ada kasih Kristus di situ karena kehadiran saya dan saudara yang membawa garam tersebut. Ini yang Tuhan mau dari kita. Biarlah kiranya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, iman kita, percaya kita itu tidak hanya di bibir saja, tidak hanya perkataan saja, tapi sikap hidup kita, perilaku kita benar-benar dalam Kristus, dan itu akan membawa orang lain, bangsa-bangsa lain menjadi percaya juga kepada Kristus. Jangan karena perilaku kita nama Tuhan tercela, jangan karena perilaku kita orang lain kecewa kepada Tuhan, tapi biarlah karena perilaku kita nama Tuhan dipermuliakan. Seharusnya kita menjadi terang yang menuntun bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita bersikap hidup seperti itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Pujian dari Allah itu diberikan kepada kita anak-anaknya kalau kita mau menjadi terang yang membawa orang lain menjadi percaya kepada Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita pakai hidup kita. Satu hari ini kita semaksimal mungkin membawa orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Karena ucapan kita, karena perilaku kita seperti ucapan dan perilaku Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik yang senantiasa menyertai kami hingga sampai saat ini. Kau mengajarkan kami dan mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar melalui kami orang-orang lain dapat melihat terang Tuhan, dapat merasakan bahwa ada Tuhan yang memberikan senantiasa kekuatan, kelegaan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapak. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami agar kami tidak jatuh dalam kesombongan rohani, tapi kami Tuhan pakai untuk mengarahkan orang lain menjadi dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan aktivitas kami satu hari ini. Tuhan tolong sertai kami. Kami tidak dapat melakukan satu apapun yang benar jikalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Engkaulah yang bersama-sama dengan kami bersama-sama dengan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Apapun yang kami hadapi, Tuhan sajalah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam segala pergumulan kami mau panggil nama Tuhan saja, agar Tuhan yang memberikan kami pertolongan untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Bapa yang terkasih, sertai semua jemaat-Mu dalam segala aktivitasnya pada satu hari ini, agar kiranya mereka memiliki roh hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.